kembali lagi sama aku. Hari ini aku mau membuat share pengalaman tentang haid pribadi aku. Iyalah ya, pribadi aku, masa orang lain aku share-share. Ini aku mau nge-share. Salah bangkunya ya? Ya Allah, udahlah guys, udah tahu sendiri lah kalau ada Mila pasti ada yang geruduk-geruduk. Jadi hari ini aku mau nge-share tentang pengalaman haid aku. Tapi sebelum aku nge-share, sebelum aku cerita, aku mau kalian like dulu dong dan subscribe channel Della Official. Oke, aku mau cerita yang pertama itu karena banyak banget kemarin, udah lama sih sebenarnya aku buat story gitu tentang pengalaman haid aku, dan ternyata banyak banget yang Kak aku juga, Kak aku pengen tahu dong kelanjutannya, dan Kak aku mau tahu cerita jelasnya. Akhirnya aku membuat video ini. BTW aku itu haid pertama kali di umur kalau kelas 6 SD berapa tahun? 5 tahun. Kelas dulu 6 SD tuh sekitar 13-an lah ya. 13 gue SMP, Wak. Nggak tahu dah pokoknya. Pokoknya naik ke kelas 6 SD aku itu udah haid. Aku itu pertama kali orang kedua yang haid di kelas kayak gitu pokoknya. Jadi yang pertama itu Hanum yang pertama karena dia rada-rada dulu tuh paling tua di kelas gitu. Nah terus aku yang kedua, terus yang ketiganya ada deh temen deket aku. Jadi tuh tiga-tiganya ini nih aku kalau haid berbarengan dan yang lain tuh belum pada haid. Aku nggak ngerti apa karena aku tuh kecepetan atau kecepatan waktu haidnya, atau emang yang lainnya tuh pada lambat. Ngerti gak sih? Maksudnya apa aku haid itu kecepetan atau yang lain udah pada lambat? Gimana sih gue ngejelasinnya, Wak? Kayak gitu dah. Terus aku di sini nggak sendirian guys. Aku mau manggil Mila Alawiyah untuk pendamping aku saat ini. Kita panggilkan Mila Alawiyah. Ning nang ning. Aku panggil Mila Alawiyah karena serem banget sih lu anjay. Karena guys, setiap pengalaman haid orang itu beda-beda. Aku punya pengalaman haid yang begini, Mila mungkin begini, si Fahmi begono, si Lutfi begono gitu kan. Kita nggak tahu pengalaman haid masing-masing setiap orang tuh kayak gimana. Lu haid umur berapa? Kuliah. Demi apa? Bohong. Sumpah. Bukan kuliah. SMA. SMA kelas? Kelas 2. SMA. Gue SD, Wak. Kan gue masuk sekolahnya itu masih kecil banget. Oh, atau mungkin bener pepatah orang kalau tomboy haidnya lama. Aku tuh lupa entah kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA, karena yang gue inget itu waktu itu pernah bocor sampai satu rok tuh abis darah doang. Itu SMA, dan yang aku inget sih itu berarti SMA. Wah, SMA guys. Jadi itu bawa darahnya kemana-mana, dan gue naik angkot, lu bayangin naik angkot terus darah gue kemana-mana beleber. Sama. Sendiri lagi. Roknya warna apa? Ya warna abu-abu. Oh, gua kira lagi pakai warna putih kali. Enggak sih, kalau warna putih udah malu banget kayaknya, nggak pulang diem aja. Gua waktu itu bocor pakai warna putih. Oh. Udah pakai jaket teman-teman gua ambilin dah pokoknya. Terus kemarin itu aku sempat share kalau aku tuh pernah nggak haid selama 4 bulan. Buset, gak milih siapa lo? Jangan ngadi lo, jangan ngadi. Sumpah itu nggak ngapa-ngapain, dan aku juga heran. Aku tuh bukan takut gimana. Bapak-bapak dia bisa gak? Aku tuh bukan takut yang gimana, cuman aku takut ini tuh penyakit atau apa gitu. Lu pernah gak sih telat haid yang sampai berbulan-bulan? Gak pernah. Itu sih pengalaman gue banget sih. 4 bulan gue gak haid, dan haid gue tuh setiap bulan gak lancar sama sekali. Jadi bisa 2 bulan sekali, bisa kalau pas haid tuh sakitnya luar biasa. Itu sakit banget. Sampai dulu tuh aku pernah kecanduan salah satu obat. Aku pernah sebutin juga tuh di Instagram. Pokoknya aku pernah kecanduan salah satu obat. Jadi kalau seminggu sebelum tanggal aku haid aku nggak minum itu, aku tuh bakal telat haid bisa sampai 2 bulan 3 bulan. Jadi haid aku tuh pancing sama
pil itu. Nah makanya pas aku pikir-pikir kok kayaknya nggak baik ya gue kayak gini mulu. Gitu periksa ke dokter gak sih? Enggak, gue sampai sekarang belum periksa ke dokter. Astagfirullah. Karena Telat 5 bulan berapa? 4 bulan. Telat 4 bulan dia nggak periksa ke dokter. Itu setelah lepas sih pil itu. Setelah lepas sama pil itu gue nggak haid 4 bulan. Nah setelah itu gue kenal salah satu produk dari TNC. Mungkin kalian udah pada tahu juga, belinya di Herbalins guys. Itu Mooncourt sama pakai Pentiliner dari Iris itu alhamdulillah lancar sampai sekarang. Nah tapi udah agak mandet-mandet lagi nih. Gak tahu itu berapa mandet-mandet. Lu sibuk banget dah. Iya kayaknya dari pikiran juga. Karena emang beneran ngaruh banget. Aku juga gitu kalau misalkan lagi capek, lagi banyak kegiatan dalam bulan itu. Alhasil pas mau haid sakitnya luar biasa sakit banget. Tapi lu ngerasain juga ya sakit haid setiap haid? Pas awal pertama, hari pertama haid. Kalau gue dari pas sebelum haid, 2 hari sebelum haid tuh udah sakit. Aduh gue takut deh jadi nyawa. Mending ke dokter deh kali-kali. Jadi tuh dulu tuh udah pengen sempet ke dokter, cuman takutnya tuh ada hal-hal yang serius, jadi gue takut gitu. Tapi pas kemarin semenjak minum Mooncourt itu tuh head gue lancar tuh dari Januari sampai sekarang tuh pun lancar. Nah tinggal dilihat nih bulan ini gue lancar juga apa enggak. Kalau nggak lancar berarti ada tanda kutip lagi gitu. There is something wrong, mending lu ke Udah jangan kebanyakan ngomong. Lu ngomong mulu gue puyeng nih. dokter itu ya. Itu yang paling Lu pernah nggak sih minum jamu-jamuan gitu? pernah lah. Dulu tuh sampai ya aku teh kalau misalnya haidnya sakit gitu, mama tuh setiap hari tuh ngerebusin kunyit, daun-daunan kayak gitu, terus supaya dicekokin diminum gitu. Karena haid gue tuh sakit yang bener-bener sakit, tau gak sih? Ngaruh sih, tapi tetap aja kalau sakit haid memang nyerinya mah ya. Tapi kalau untuk haidnya lancar sih, maksudnya yang banyak gitu ya, nggak sedikit-sedikit. Kan ada tuh yang haid sedikit-sedikit itu enggak. Lu ada nggak jamu-jamuan kayak gitu? Ada jamu-jamuan itu semenjak gue periksa ke dokter karena sakit pas hari pertama dan memutuskan ke dokter karena mama bawel banget. Gue tuh sebenarnya kagak mau ke dokter, cuma Ya kan? karena si mamanya bawel ya udah periksa dan ternyata ada kista guys. Dia itu punya pengalaman, punya sakit kista dan sekarang alhamdulillah udah bersih total. Hebat gak sih? Hebat tahu Mil, sumpah itu hebat banget. Karena temen-temen gue yang punya tuh rata-rata pada pusing, pada stres gitu. Apalagi yang namanya punya penyakit infeksi saluran kemih gitu-gitu tuh banyak banget temen Dela yang itu yang gue takutin kalau periksa gitu. Tapi kan dari situ lu bisa cari obat kalau udah tahu sakitnya apa. Dan gue pun begitu, gue bisa sembuh karena gue tahu obatnya apa dan dikasih tahu gitu, bukan sama dokter sih guys. Karena kalau kista itu dia nggak nyaranin untuk dia nggak ngeluarin obat untuk kista gitu. Gak ada obat kista? Nggak ada. Yang kayak pil sekali minum gitu Nggak ada. Dia nggak ngasih kayak gitu, paling pereda nyeri doang pas haid pas ada. Saat haid. Jadi ya udah, orang tua aku memutuskan untuk bawa ke pengobatan tradisional yang isinya itu ternyata dikasih obat herbal guys. Tapi lu berapa lama tuh si kista itu ada di dalam rahim lu? Gue nggak tahu, kan pas gue nggak tahu itu berapa lama. Tapi Yang jelas penyembuhannya lu berapa lama? sekitar 6 bulan apa 3 bulan itu minum terus. Karena kan kalau misalkan jamu itu dia herbal ya. Jadi ya gue nggak takut sih minum itu tiap hari. Kenapa sih kista itu ada? Jadi gue nanya sama lu ini. Gue jadi pengen tahu juga ya, sekalian teman-teman juga jadi tahu. Kenapa kista itu ada? Pertama dari pola makan. Karena memang pola makan itu mempengaruhi kesehatan kita secara total. Enggak cuma kista menurut aku. Dia kayak misalkan kita makan minyak-minyakan yang berlebih, dan itu nggak kenanya sama kista doang, masih pasti banyak ke penyakit yang lain gitu. Cuman yang gue sering makan itu kayak misalkan pecel ayam, pecel lele, karena waktu itu ngekos itu kan aku nggak masak, jadi semuanya tiap hari makannya di luar, dan itu makan makanannya ya kita kurang tahu mereka masaknya kayak gimana gitu, dan minyaknya itu masih bersih ataupun udah berpuluh-puluh kali gitu kan, nggak tahu ya cara masaknya. Jadi ya itu
faktor utamanya. Terus makan junk food Makanan kayak instan. cepat saji, KFC, yang kayak gitu dah pokoknya, MCD. Udah gitu, apalagi nih? Mie instan yang paling bahaya sih menurut aku. Mie instan paling bahaya karena Padahal mie dia instan menyebabkan paling 2 kesalahan di tubuh aku sekarang. Dan satu permasalahannya belum hilang, ya itu mah Gara-gara mie. Dulu tuh lu makan mie mulu gitu. iya, ya anak kosan lo makan apa? Makan mie kalau misalkan malas keluar gitu. Udah mie. Akhirnya Kau menyesal. misal. Dan sekarang kalau misalkan makan mie itu pasti mau muntah. Gak nerima gitu. Auto keluar. Kayaknya udah ini deh. Kamu udah kagak mau, udah bosen. Oh, gue mau mie instan. Tapi itu nggak sering banget sih, kayak misalkan seminggu paling 2 kali. Tapi ternyata sengaruh itu. Kesehatan juga guys, kalian juga harus rajin-rajin olahraga. Betul banget. Betul banget. Dulu tuh gue rajin banget. Sama. Kalau lagi haid tuh malah gue olahraga. Maksudnya olahraga yang ringan-ringan aja sih. Kayak ya pokoknya yang nggak terlalu, biar nggak terlalu berasa. Ternyata malah nggak boleh ternyata katanya kalau lagi Banyak olahraga. Dan itu gue nggak tahu. Dia jadi takut nih bentar lagi haid masih sakit. Banyak banget ini ya, banyak banget tantangannya nggak sih kalau cewek tuh. Banyak banget. Apalagi masalah haid kayak gini tuh udah rawan karena ini tuh masalah masa depan, Wak. Iya, karena takutnya ya kalau haidnya bermasalah, itu bermasalah juga ke peranakan kita, kayak peranakannya kering ataupun ada sesuatu di rahim kita yang tidak beres, dan itu menyebabkan terlambatnya mempunyai anak, atau bisa jadi yang fatal itu bisa nggak punya anak. Iya, itu yang gue takutin nih. Dulu setiap gue nyari haid, gue tuh langsung minum jamu instan. Kayak misalkan beli di supermarket gitu, gue langsung minum, terus beli obat inilah, beli obat itulah, pokoknya di apotek itu gue beli. Dan gue pas tahu nonton YouTube gitu ya, gue agak-agak ngeri sih, karena ternyata itu bisa bikin peranakan kita kering. Karena kita tuh lagi nyeri haid, lagi ngeletek lah istilahnya, itu kotoran-kotorannya dalam dinding rahim. Terus kita malah minum jamu-jamuan yang kayak begitu, yang kita instan gitu, yang bukan masak sendiri. Itu ngeri guys, ternyata ya kan. Makanya gue takut banget, ya Allah. Tapi alhamdulillah pas waktu itu beli Mooncourt di TNC tuh langsung, itu gue jarak berapa ya, 2 minggu apa, itu bener-bener lambung gue juga udah sehat. Dulu tuh lambung gue luka, udah luka, bener-bener luka, udah itu mah luka, lambung luka, terus nyeri haid. Itu luar biasa kan rasanya ya. Iya, gue langsung cek kesehatan, tapi nggak sampai mendalam gitu loh. Cuma ini tuh ini karena ini. Akhirnya dikasih saran pakai Mooncourt sama pembalut iris. Nah, pembalut juga kita harus hati-hati, Mil. Asli, gue tuh pas tahu cara pembuatan pembalut di luar sana yang kayak gitu, kayak segen banget belinya lagi. Kayak nggak mau, lebih baik mending sekalian pakai kain bersih atau pakai yang sekarang gue lagi pakai. Makanya gue kalau lagi haid itu pembalut abis, gue nggak bakalan pakai pembalut lain karena takut. Kayak pembalut herbal gitu deh guys. Oke deh guys, segitu aja share pengalaman aku sama Mila tentang haid kita. Buat temen-temen yang punya pengalaman juga boleh dong share di komen, siapa tahu kita bisa balas-balasan komen, atau kalian bisa share di DM supaya kita juga bisa saling sharing. Atau kalian punya, Kak kayaknya pakai ini deh, Kak minum ini, Kak jamu ini, Kak olahraga atau apa gitu, kalian bisa kasih saran ke aku di DM aku. Jangan lupa follow Instagram. Follow Instagram kita, karena kita juga selalu update ataupun selalu sharing di Instagram kita masing-masing tentang apapun itu di @aprili. Dan Galau ya. jangan lupa like dan subscribe channel Della Official. Ya, aku juga guys. Wow, iya, channelnya Mila Alawiyah. Dan masih baru dibantu ya. Dan follow brand-brand aku di deskripsi, link di deskripsi. Oke, see you next time. Bye bye. Semoga bermanfaat.